Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari kita masuk dalam ibadah kita minggu ini di Prapaskah yang kelima. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Mari kita sambut ibadah kita dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 15 bait pertama hingga yang kedua, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Kebaktian minggu ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat persilakan duduk. Marilah kita membaca nas pembimbing yang terambil dari kitab Ibrani pasal yang kelima ayat 8 hingga yang ke-9. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Mari kita masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Mari kita tunduk di hadapan Tuhan, mengakui segala kekurangan dan kelemahan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus maha mulia, yang kami kenal Engkau ya Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan yang menjadi Allah di dalam kehidupan kami, yang rela datang ke dunia, menjadi penyelamat, pemulih di dalam keberdosaan kami, yang menjadi penyelamat, penyempurna hidup kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan yang begitu besar daripada anak Tuhan kami Yesus Kristus. Untuk itu Tuhan kami mohon kehadirat-Mu yang maha kudus, maha mulia itu Bapa. Tolong pimpin kami, tuntun kami Tuhan, untuk tidak mengulangi lagi Tuhan akan keberdosaan kami
dan menuruti keinginan kedagingan kami. Tapi jadikan kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur atas terpulihnya akan dosa-dosa kami. Terpuji Tuhan, kami berdoa. Amin. Mari kita naikkan nyanyian penyesalan dari KPPK 335 bait pertama hingga yang kedua, sangat besar anugerahnya. Sangat besar anugerahnya, membaharui hidupku. Dulu sesat, kini pulang, ku tak disembuhkan. Ketika insan Tuhan, Sawasita anwe tu sing sesuami anwe sehatan pau kue. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Mari kita menerima berita anugerah yang terambil dari Kitab Efesus pasal yang kedua, 8 hingga yang ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita naikkan pujian dari KPPK 271 bait pertama hingga yang kedua. Setelah itu kita akan menerima pemberitaan firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Susi Juliana. Mari kita naikkan pujian kita, lebih kasihimu, oh Tuhanku. Lebih Kasihimu, ya Tuhanku, inilah doaku, oh dengarlah janjiku padamu, lebih kasihimu,
Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita bersama-sama mendengarkan pembacaan dan penguraian firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, lewat pembacaan dan penguraian firman-Mu pada pagi hari ini, kami mohon Engkau mengajarkan kami apa arti anugerah-Mu bagi hidup kami dan bagaimana seharusnya kami hidup di dalam anugerah-Mu. Ajar kami dengan firman-Mu supaya kami dapat menjadi orang percaya yang tahu diri di hadapan Tuhan, bahwa hidup kami semata-mata adalah anugerah Tuhan semata. Bapa, nyatakan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita bersama-sama membuka Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-12 ayat ke-20 sampai 33. Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai ke 33. Demikian bunyi Injil Yesus Kristus. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah nama-Mu. Maka terdengarlah suara dari sorga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakuman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagia setiap orang yang memelihara firman Allah di dalam kehidupannya. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu saudara sekalian, di Minggu Prapaskah yang kelima ini kita bersama-sama akan merenungkan satu tema, hidup dalam anugerah Tuhan.
Saudara-saudara, pada peringatan HUT kemerdekaan RI 17 Agustus tahun 2020 yang lalu, Presiden Jokowi diberitakan memberikan anugerah tanda jasa dan tanda kehormatan kepada 53 orang di Istana Negara. Di antara 53 orang itu ada Fadlizon dan Fahri Hamzah, dua politisi yang suka komentar aneh-aneh dan sering dibully oleh netizen. Jokowi memberikan anugerah, tetapi 53 orang tadi punya jasa sehingga mereka diberi anugerah penghargaan. Sebenarnya saudara-saudara, yang namanya anugerah itu diberikan dengan cuma-cuma. Kita nggak punya andil apapun sehingga menerima penghargaan itu. Namun 53 orang tadi mendapat anugerah karena mereka punya jasa terhadap negara. Terbayangkan betapa bangganya mereka, saudara-saudara. Betapa bersemangatnya mereka. Apa yang mereka lakukan ternyata tidak sia-sia. Saudara-saudara, ketika Tuhan memberikan anugerahnya kepada kita, kita tidak punya jasa apapun pada Tuhan, sehingga kita ini layak mendapat anugerah Tuhan. Tidak seperti 53 orang tadi. Anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita tidak pernah sekalipun diberikan dengan memperhitungkan berapa banyak dosa yang sudah kita buat atau berapa banyak kebaikan yang sudah kita tabur. Kenapa, saudara-saudara? Sebab kita semua adalah orang berdosa yang sudah tidak layak di hadapan Tuhan. Kita ini seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Yang Tuhan bisa lakukan buat kita adalah membuang kita. Tapi Tuhan memberikan anugerahnya bagi kita. Nah, seharusnya hidup kita lebih semangat, lebih antusias kepada Tuhan dibandingkan 53 orang yang mendapat anugerah dari Jokowi tadi. Betul, saudara-saudara? Kita sekarang semuanya hidup di dalam anugerah Tuhan. Nah, lalu bagaimana seharusnya orang-orang yang hidup dalam anugerah Tuhan itu? Saudara-saudara, orang-orang yang hidup dalam anugerah Tuhan, pertama-tama mereka setiap saat siap mati bagi diri mereka sendiri. Saudara-saudara, satu kali datanglah orang-orang Yunani ingin menemui Yesus. Mereka tertarik ingin tahu Yesus lebih dekat lagi setelah mereka melihat Yesus menyucikan bait Allah. Di saat seperti inilah kemudian Yesus mengatakan, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Yesus menyatakan kalau dia akan dimuliakan. Lalu bagaimana caranya Yesus dimuliakan? Yesus berkata, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika dia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yesus menegaskan tentang kemuliaan biji gandum. Biji gandum itu barulah mulia kalau ia mati, lalu tumbuh menjadi pohon yang menghasilkan banyak buah. Selama cuma jadi biji, gandum itu tidak ada gunanya, saudara-saudara. Tidak mulia keberadaannya. Begitu juga dengan Yesus. Yesus dimuliakan jika ia mati untuk menebus dosa umat manusia. Dari manusia-manusia yang percaya kepada Yesus itulah kemudian dibangun sebuah kehidupan yang baru. Saudara-saudara, pernyataan Tuhan Yesus tentang gandum ini bukan hanya berlaku bagi Yesus saja, tetapi juga berlaku bagi setiap orang yang ingin hidup dalam anugerah Tuhan.
Yesus mengundang para muridnya yang menerima anugerahnya untuk menempuh cara yang sama, yaitu tidak menyayangkan nyawa mereka. Orang yang tidak menyayangkan nyawanya di dunia ini adalah seperti butir gandum yang baru. Orang yang mencintai nyawanya adalah bagaikan butir gandum yang tidak mau mati, sehingga akhirnya dia hanya tinggal satu biji saja. Biji gandum harus mati agar menghasilkan banyak buah. Saudara-saudara, kita yang hidup dalam anugerah Tuhan adalah orang-orang yang juga harus siap mati terhadap diri kita sendiri. Diri yang mana? Diri kita yang lama, saudara, diri yang egois, diri yang duniawi. Kita ini dipanggil supaya tidak mencintai nyawa kita, mencintai diri kita yang penuh nafsu, penuh keserakahan, dan kecenderungan-kecenderungan yang berdosa. Manusia yang dikuasai kecenderungan ingin berkuasa, ingin dihormati, ingin mengontrol orang lain. Bukankah anggota-anggota Mahkamah Agama begitu mencintai pamor mereka, harga diri mereka, sampai mereka tega menyalibkan Yesus yang tidak bersalah? Namun Yesus memanggil kita hidup dalam anugerahnya dengan mati terhadap diri kita sendiri. Aku yang lama, aku yang egois, aku yang sombong, aku yang malas, aku yang suka melawan Tuhan, aku dengan semua kebiasaan burukku sudah mati. Sekarang yang hidup adalah Yesus dan aku. Anugerahnya sudah membebaskan saya untuk hidup benar. Untuk hidup bukan bagi diri sendiri lagi, tapi bagi Tuhan dan sesama. Itulah saudara-saudara hidup dalam anugerah Tuhan. Bagaimana orang-orang yang hidup dalam anugerah Tuhan? Orang-orang yang hidup dalam anugerah Tuhan itu yang kedua, saudara-saudara, mereka itu melayani Yesus. Saudara perhatikan apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara-saudara, orang percaya yang hidup dalam anugerah Tuhan itu mereka semuanya melayani Yesus. Dan mereka yang melayani Yesus itu mereka ikuti, mereka jalankan kehendak Yesus. Di mana Yesus berada, disitulah pelayan Yesus juga ada. Yesus ada di penjara, mereka pergi ke penjara. Yesus ada di tengah orang sakit, mereka pun juga pergi ke situ. Yesus ada di tengah orang yang melawannya, lalu menaburkan pengampunan buat mereka. Pelayan Yesus pun melakukan hal yang sama. Bukan seperti Petrus yang memutuskan telinga seorang prajurit yang menangkap Yesus. Bukan juga seperti Yakobus dan Yohanes yang sesumbar mau menurunkan api dari langit untuk orang-orang yang menolak Yesus. Kita yang hidup dalam anugerah Tuhan dipanggil untuk melayani Yesus di mana saja, kapan saja, dan menurut caranya Yesus, saudara, bukan menurut cara kita. Bagaimana sih kita melayani Tuhan sekarang ini? Di tengah pandemi COVID masih bisa melayani Tuhan sementara gereja tutup di mana-mana, semua kebaktian online. Saudara, melayani Yesus itu bisa kita lakukan di mana saja. Yesus hadir di keluarga kita. Tadi Yesus berkata, di mana aku berada, pelayanku pun harus ada di sana. Sekarang Yesus ada di tengah keluarga kita. Maka kita pun harus melayani Yesus dalam keluarga kita. Kita yang menjadi ibu, kita yang menjadi istri harus melayani Yesus, bukan melayani ego kita atau nafsu kita.
Teman saya, seorang ibu yang punya 2 anak remaja. Dia bercerita bagaimana harus mematikan egonya sebagai orang tua dan belajar sabar terhadap anak-anaknya yang mulai suka memberontak. Yesus mengajar dirinya untuk sabar, bukan marah dan menghakimi anak-anaknya. Dia harus mematikan egonya untuk menang ketika berdebat dengan anak-anaknya. Belajar sabar seperti Yesus, belajar memaafkan perilaku anak-anak yang kadang kurang sopan. Itu seorang ibu, saudara, yang melayani Yesus lewat anak-anaknya. Sebagai suami zaman now sekarang ini, saudara-saudara, yang melayani Yesus, nggak minta dilayani istrinya terus-menerus. Apalagi suami istri zaman sekarang kerja semua. Kalau zaman jadul, suami kerja, istri di rumah. Tetapi zaman now sekarang ini, saudara-saudara, suami juga mesti membantu istri, jaga anak, memasak, dan lain sebagainya. Suami-suami yang melayani Yesus tidak melayani dirinya sendiri, saudara-saudara. Kalau seorang suami hanya mengikuti nafsu marahnya, maunya minta dilayani oleh istri atau anak-anaknya, itu artinya dia sedang melayani egonya, bukan sedang melayani Yesus. Para suami atau ayah yang melayani Yesus, mereka memikirkan kehendak Yesus ketika mengambil keputusan untuk keluarganya. Ketika menghadapi masalah, bahkan ketika dia akan marah sekalipun, dia pikirkan kehendak Tuhan. Apakah yang saya lakukan ini? Apakah yang saya putuskan ini berkenan kepada Tuhan? Buat kita yang menjadi anak, kita pun harus melayani Yesus. Yesus ingin kita merawat orang tua kita, maka rawatlah mereka seperti kita sedang melayani Yesus. Lakukan dengan sabar dan setia. Kalau kita nggak mau peduli pada orang tua kita yang sakit, nggak mau peduli sama sekali, itu artinya kita sedang melayani diri kita sendiri, bukan sedang melayani Yesus. Yesus mau kita perhatikan nasihat-nasihat orang tua kita yang sesuai dengan firman-Nya. Kalau kita nggak mau peduli nasihat orang tua kita yang berdasarkan firman Tuhan, maka saudara-saudara, kita sedang melayani diri kita sendiri, bukan sedang melayani Yesus. Di gereja, di tempat kita bekerja, kita pun harus melayani Yesus, saudara. Karena Yesus itu ada di mana-mana. Dia maha hadir. Pikiran-pikiran Yesus harus jadi pikiran-pikiran kita. Nilai-nilai kehidupan Yesus harus jadi nilai-nilai kita. Ketika kita mengikuti apa yang jadi nilai, apa yang jadi prinsip hidup Yesus, kita sudah melayani Yesus. Yesus sudah tidak hadir lagi secara fisik, tapi ajarannya, prinsip-prinsip hidupnya tetap hidup melalui diri kita. Dan itulah yang harus terus kita ikuti, saudara. Saudara, mungkin saudara pernah mendengar kisah pahlawan iman dari zaman Nazi di Jerman yang bernama Corrie ten Boom. Saya ada fotonya ya di slide. Corrie ten Boom tinggal di Belanda setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Nah, satu kali saudara dia mendapat kesempatan pelayanan di Jepang. Sampai di Jepang dia rasa nggak betah, saudara, ya. Makanannya nggak cocok, dia nggak bisa makan makanan orang Jepang. Duduk harus bersila di lantai. Bayangkan saudara ya, saya ini belum lansia, ya 50 tahun saja belum, tapi kalau sudah duduk bersila di lantai dengan waktu yang begitu lama, kaki rasanya mules gitu ya, sakit. Tidur di lantai pakai tikar. Sementara di Belanda, di rumahnya, Corrie ten Boom itu tidur di tempat tidur yang empuk dan makanannya enak-enak. Corrie mulai mengasihani dirinya sendiri.
Dia mulai merasa bosan. Buat apa saya ke Jepang, pelayanan begini, melayani orang-orang ini. Tidurnya nggak enak, makanannya nggak enak ya. Tapi saat melayani di sebuah kebaktian, dia lihat seorang pria yang sedikit bungkuk duduk di kursi roda. Pria ini cacat, saudara. Dan wajah pria itu memancarkan ekspresi yang sangat bahagia sekali. Setelah ibadah, penerjemah Corrie ten Boom kemudian memperkenalkan pria itu kepada dia. Corrie lihat pria itu membawa beberapa paket kecil yang dibungkus dengan kertas coklat. Lalu Corrie bertanya, apa isi paket itu? Dengan hati-hati pria itu membuka salah satu paket, lalu menunjukkan isinya. Saudara tahu apa isinya? Dengan antusias pria itu menjelaskan, ini adalah Injil Yohanes, ditulis dalam huruf Braille. Saya baru saja menyelesaikannya. Selanjutnya saudara-saudara dia menjelaskan bahwa itu adalah ke-15 kalinya dia menulis Injil Yohanes dalam huruf Braille. Dia juga tulis kitab lain dari Injil serta beberapa bagian Alkitab yang lebih pendek untuk orang-orang buta. Corrie merasa takjub, saudara. Lalu dia bertanya, bagaimana ceritanya Anda bisa sampai menulis kitab untuk orang-orang buta ini? Pria ini lalu bercerita bahwa dia kenal seorang wanita Alkitab yang selalu membagikan salinan Alkitab dan buku-buku Kristen di Jepang. Wanita itu berkeliling dari desa ke desa membawa salinan Alkitab, buku-buku Kristen dan pamflet untuk orang yang sangat haus mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan. Lalu dia berkata, wanita Alkitab kami terkena TBC. Tapi dia tetap berpergian setiap minggu sampai ke 16 desa. Padahal umurnya tinggal beberapa bulan lagi. Ketika mendengar kabar itu, saya lalu bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang saya bisa lakukan untuk membantunya? Meskipun kaki saya lumpuh, saya tidak bisa keluar dari kursi roda ini. Tapi saya lebih sehat dari dia. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantunya, Tuhan? Lalu Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa saya bisa menjadi tangannya. Tangannya itu gemetar, saudara, karena terkena TBC dan tidak bisa menulis. Dan sebagai gantinya dia bisa menjadi kaki saya. Saya lumpuh, tidak bisa berjalan. Mulailah dari situ saya menulis halaman-halaman Braille. Lalu kemudian mengambil Alkitab yang saya tulis itu dan memberikannya kepada wanita tadi untuk dibagi-bagikan ke desa-desa. Dia bagikan Alkitab itu kepada orang-orang buta yang ketinggalan begitu banyak firman Tuhan karena mereka tidak bisa melihat. Malam itu saudara-saudara, Corrie meninggalkan gereja dengan hati penuh malu. Lalu dia berkata, inilah aku. Dengan kedua kaki yang sehat untuk berpergian ke seluruh dunia. Ini aku dengan dua paru-paru yang sehat. Ini aku dengan dua mata yang bagus. Dan sekarang aku mengeluh karena tidak suka makanan di sini. Orang-orang yang berharga ini sudah menemukan obat mujarab untuk sikap mengasihani diri mereka. Mereka membantu orang lain yang kondisinya lebih buruk dari diri mereka sendiri. Dan itu menjadi obat penyembuh terbaik untuk sikap yang suka mengeluh dan suka mengasihani diri sendiri. Saudara-saudara, melayani Tuhan dan sesama adalah gaya hidup orang yang sudah menerima anugerah dan hidup dalam anugerah Tuhan. Saudara-saudara, seperti orang-orang seperti pria bungkuk di kursi roda,
yang masih bisa melihat kebaikan Tuhan dan antusias menggunakan sisa hidupnya untuk melayani Tuhan. Wanita Alkitab yang dengan sakit TBC-nya masih berjalan keliling dari desa ke desa untuk membagikan firman Tuhan adalah sedikit contoh dari orang-orang yang tidak lagi mencintai nyawa mereka sendiri. Diri mereka sendiri sudah tidak lagi mereka pikirkan. Yang mereka pikirkan adalah Tuhan dan sesama mereka yang membutuhkan firman dan uluran tangan sesamanya. Mereka siap mati bagi dirinya sendiri. Mereka melayani Tuhan lewat sesamanya yang menderita. Mereka tidak mengasihani diri sendiri, tetapi jauh melihat kepada karya dan anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Mereka dapat melihat dari orang-orang yang mereka layani sebagai cara, sarana untuk menebarkan benih gandum. Saudara-saudara, hari ini Tuhan bertanya kepada kita, sudahkah kita hidup dalam anugerah-Nya? Sudahkah kita hidup dalam anugerah Tuhan? Siapkan diri kita untuk siap mati bagi diri sendiri dan layanilah Tuhan di mana dan kapan saja. Tuhan kiranya menolong kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita akan masuk ke pelayanan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui via transfer BCA ke rekening gereja atas nama GKI Jambi, atau jemaat boleh dapat memberikan langsung ke gereja. Sebelum kita naikkan pujian kita akan mendengar ayat persembahan terambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat 337 bait pertama hingga ke kedua, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri.
Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang maha kudus, maha mulia Tuhan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia berkat-Mu yang Tuhan berikan bagi setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Sebagian daripada berkat Tuhan itu Tuhan, kami berikan sebagai persembahan kami kepada Tuhan melalui ibadah kami pagi ini. Kiranya Tuhan terima persembahan ini dan Tuhan berkati Tuhan persembahan ini untuk dapat kami pergunakan di dalam memperluas pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat bagi majelis pengurus Tuhan untuk memanfaatkan persembahan ini dalam luas pekerjaan Tuhan. Berkati para majelis hamba Tuhan di dalam mempergunakan ini Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masuk ke dalam pelayanan pengutusan. Kita naikkan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 363, bait pertama hingga yang kedua, bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat Tuhan. Kiranya anugerah Allah meneguhkanmu untuk hidup seturut kehendak-Nya. Tangannya membimbingmu untuk menjadi rekan sekerjanya. Cintanya mengobarkan semangatmu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama, kini dan selamanya. Amin. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, amin, amin. Sampai sekian ibadah kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita naikkan pujian kita. Dalam Yesus kita bersaudara. Salim, salam kesehatan. Protokol kesehatan harus kita jaga Bapak Ibu.
bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara.